Halo guys, balik lagi di podcast santai-santai bareng Mbak Ulan yang kali ini kita bakalan bahas topik yang penting banget nih buat kita-kita yang lagi kuliah. Apalagi yang udah mulai nyemplung nih ke dunia permagangan. Judulnya podcast kita kali ini yaitu gimana sih caranya jadi pemagang yang baik. Tapi kali ini gue nggak sendirian nih. Gue sekarang ditemenin sama dua partner gue yang kayak kece sama ganteng-ganteng ini. Halo guys. Halo guys. Halo. Halo Askal. Ya, halo. Gimana kabarnya nih Asian? Aduh, alhamdulillah baik nih. Cuma fulus aja yang kurang. Gimana kabar hostnya? Oke, alhamdulillah baik juga, sama sih lagi BO juga nih ya. Oke. Udah siap nih buat ngobrol-ngobrol santai nih. Siap, kita masih Siap dong. Siap banget. Lagi topiknya relate banget Iya, nih. relate banget. Iya. Parah Banget sih buat kita yang lagi Gacor. semester 6 ini ya. Iya, makanya dia sama gue. Oke, langsung aja gak sih teman-teman kita? Iya, langsung aja. Langsung boleh. Oke. Yang pertama nih, Sama. gue mau nanya dulu nih ke kalian. Enggak apa-apa, ketawa aja. Iya. Enggak apa-apa. Gitu, kita kan namanya Iya, santai-santai. santai. Oke, gue mau dari awal dulu ya. Iya. Kalian kan udah magang nih Iya. sekarang ya, di PMK gitu ya. Iya. Ya kita Nih gitu. pertama kali nostalgia dulu deh. Pertama kali pas kalian magang itu gimana sih rasanya, deg-degan nggak? Pertama dari Askan dulu boleh. Oke. Untuk gua ya. Pertama kali ya, tadi pertanyaan apa? Pertama kali Pas magang gimana sih rasanya, deg-degan? pertama kali saat magang udah pasti sih deg-degan. Bagaimana? Yang pertama sih gua gini ya, merasakan gimana suasananya di kantor. Kan suasana baru kan, yang biasanya kita biasanya di kampus, benar di kampus. Terus juga kita ada yang kita targetin yaitu kuliah kan, belajar, dan jelas pulangnya jam berapa gitu kan, ada mata kuliah apa aja yang kita ikutin gitu kan. Nah, mulai dari di perkantoran ini gue jadi enggak apa ya bahasanya, enggak tahu aturan gitu. Jadinya maksud nggak tahu itu maksudnya gue nggak tahu bagaimana nih kondisinya di kantor itu begitu. Gue pertama kali datang waktu itu bertiga Siapa aja tuh? gua, Robi, sama Rian. Ya, kita Nah, gitu. bertiga. Kita bertiga. Nah, habis itu di kantor itu kan di sepi banget ya. Udah sepi itu ya. Sepi. banget waktu Dikira kita doang nih yang magang nih. Enggak lama udah masuk jam 9. Wah, bejibun udah keles. Gitu sih. Ya, gue terakhir ada tuh waktu itu. Iya. Kalau lu gimana sih? Kali kan Aska udah berikan pendapat dia tentang pertama kali pas dia magang. Nah, lu gimana nih ya? Kalau gue sih awal-awal masuk magang ya kita bertiga waktu itu tuh awalnya kagok banget pasti. Kenapa tuh? Ya Magangnya? kita awalnya kagok juga. Karena kalau misalkan kita kan masih baru ya pertama kali gitu kan. Kita mau nanya-nanya ke senior kita juga takut mengganggu. Iya benar. Terus juga kalau nggak kita tanya kita ngerasa nggak kerja gitu, jadi bener. serba salah. Jadi emang paling benar tuh emang dari inisiatif kita sendiri. Terus harus nekat sih emang, mulai berani harus nekat, tanya-tanya bener. gitu. Kan ada pepatah kan, Malu bertanya? kalau bertanya satu Satu jalan. Iya itu. Gacor. Berarti selain tadi, menurut gue kita juga perlu ini ya, inisiatif gitu ya. Iya benar. betul, Penting betul. banget. Inisiatif itu Gimana supaya penting bisa banget. dapat kerja gitu ya. Selain dapat kerja dan lu bakal dinilai. Oh Ya. iya benar. Dinilai apanya yang bakal dinilai? Keaktifan. Keaktifan, kreativitas lu itu dinilai. Karena kan abis ini juga kita bakal laporan magang. Iya bener. Iya betul, itu inisiatifnya tuh perlu itu. Perlu. Karena udah menerapkan itu gitu. Iya. Pasti. Oke, lanjut aja nggak sih nih? Kan tadi kita udah ngomongin pertama kali nostalgia gitu awal-awal magang. Gitu ya. Lanjut tips nih, tips biar jadi pemagang yang asik dan profesional. Tadi kan udah pertama kan Aska, gue pengen pertama lu ya. Gimana sih tipsnya dari lu? Oke, kalau tips magang ya, karena kita masih baru, kita harus nunjukin effort nih bahwa kita itu pantas gitu. Jadi mungkin kita harus datang lebih pagi daripada pegawainya. Terus kita juga misalkan harus udah mengatur schedule apa aja yang harus kita kerjain di rumah. Mungkin malamnya ya kita harus siapin dulu dari malam, baru nanti kita sampai kantor begitu sampai kita tahu apa yang mau dikerjain. Nah terus ya mungkin kalau misalkan kerjaan sudah selesai, kita jangan lupa bantu yang lain juga kalau misalnya lagi sulit gitu kan, karena kita kan bertiga kan satu bidang gitu kan, paling itu sih. Oke,
keren banget sih tips dari lu, dan semoga teman-teman yang nonton ini bisa ngikutin tips dari Rian. Tapi gue juga mau denger nih tips dari Aska nih. Apa aja sih tips dari lu gitu? Yang asik dan Profesional. Oke. Yang pertama nih, buat kalian, buat kita semua nih, jadi pemagang yang asik itu, yang pasti dibawa asik aja. Ya. Yang pasti asik tuh apa sih? Enak, seneng ya kan. Iya. Nah, dibawa happy aja Dibawa pokoknya. happy aja, enjoy gitu ya. Enjoy aja gitu kan. Sama lingkungan baru, sama situasi yang baru, sama kondisi yang baru, enjoy aja, tenang aja. Mau urusan bonyok atau apa ke belakangan itu mah, urusan belakangan ibaratnya itu belakangan. Nah, yang pasti juga jangan males. Jangan main game terus Jangan gitu. main game terus, bener. Jangan main game terus di tempat magang, terus minta kerjaan yang pasti, inisiatif. Nah, itu yang asik dan apa tadi profesional. Iya, itu minta kerjaan tuh yang inisiatif itu pasti itu profesional. Bikin nambah juga kan tadi sama. Karena kan kita nih gini, pemagang, apalagi kita kan di bagian protokol dan kepemimpinan gitu kan. Kita nggak tahu nih masuk di bagian mana gitu kan. Iya. Kita nggak tahu nih masuk di bagian sub protokol kah, masuk di komunikasi pimpinannya kah, di tim liputannya kah. Kita nggak tahu. Kita hanya anak magang. Anak magang itu harus minta yang namanya minta kerjaan gitu. Karena kita nggak tahu kerjaan kita apa kalau kita nggak minta kan. Iya. Kayak gitu. Apalagi kita kerjanya juga di banyak divisi. Iya, benar. Kita mungkin perlu bimbingan juga, nah itulah awalnya kita harus yang berani bertanya. Iya. Berani bertanya, berani bertanggung jawab. Salah ya? Betul. Tapi Betul. benar juga kan kita Bener, iya. Apa yang sudah kita kerjakan. Iya, gitu ya. plesetan tapi masuk maknanya. Mantap, Mas Aska. Oke, lanjut nggak sih kita ke pertanyaan selanjutnya nih? Lanjut, Kita boleh. lanjut. Oke, tadi kan udah ngomongin tips dan rasa pertama kali magang. Nah, lanjut. Gue mau nanya nih ke kalian nih, kira-kira pas lagi magang pernah nggak sih ngelakuin kesalahan, dan apa sih yang sering dilakuin gitu? Kesalahan yang sering kalian lakukan saat magang, namanya juga manusia kan, nggak luput dari iya. kesalahan. Gue mau nanya ke Rian dulu deh, boleh? Oke. Jadi kalau gue sendiri waktu itu kesalahan gue yang pertama itu karena gue waktu itu pasif waktu itu. Dulu itu gue pasif banget kayak Awal-awal gitu. iya masih awal banget gue bingung kan mau ngerjain apa gitu karena waktu itu juga tidak ada bimbingan sebagainya gitu. Cuma duduk doang, tunggu disuruh ya. Bener. Tidak ada inisiatifnya lah. Ya pasti mungkin dari host Kak Ulen sendiri juga merasakan kan seperti itu Iya, gitu betul kan. banget. Karena Kayak kita dulu- sama ya, megangin cowok yang Iya, sama. Gitu. dulu kayak Bener. kita Bingung tuh kita mau bingung ngelakuin apa. kita Bener, mau gua ngerasain juga. tapi nggak ada rasa bersalah juga kalau kita nggak ngerjain apa-apa gitu kan. Kayak bingung gak sih ini sebenarnya salahnya siapa? Iya, Iya betul kayak gitu. Di satu sisi juga kan kita nggak diajak ya, Oh. nggak diajak. Tapi juga kita nggak minta kerja juga salah. Iya. Tapi kita tuh Gitu. malu juga gak sih kalau minta gitu, nggak sih kadang-kadang. Eh, Kalau gue sendiri ya, gue pengen minta, tapi kalau nggak diajak kayak gimana gitu. iya, gue juga merasakan itu sama. Tapi emang pentingnya sih inisiatif tuh Iya kayak sih. Iya, penting apalagi kan banget. kita bidangnya kan buat konten gitu kan. Iya. Jadi kan kita Masuknya harus ke bikin humas ide. ya. Orang kita- humas tuh harusnya kayak gitu. Kita juga mungkin ngasih ide, ngasih konsep, ngasih ide, terus ngasih paparan gitu Iya. kan. Terus baru kita buat Kita eksekusi. eksekusi Iya, ya kontennya benar-benar. kayak gitu. Iya. Seringnya sih kita buat Itu sih. konten-konten ya. Iya. Ada lagi nggak nih kesalahan-kesalahan selain yang tadi gitu? Ya kurang lebih itu sih Yan ya. Iya, Yang gua alamin Rian. Kalau yang gua- pemagang pemula pasti begitu Pasti sih, begitu. pasif. Ada nggak sih? Kalau dari gua mau nambahin dikit mungkin juga kita sebagai pemagang nih ya, terutama kalian-kalian gitu ya, kalian-kalian yang bahasanya baru gitu, pemula lah, masih pemula. magang gitu, Aktif aja. harus aktif, dan juga apa? Jangan apa ya bahasanya? Jangan terlalu Kaku lah. kaku, bener, jangan terlalu kaku. Kita Enjoy bukan aja, robot, enjoy aja, bener, enjoy. Karena kalian akan dinilai, siapa tahu Iya. kalian bisa dapat kesempatan gitu. Bener sekali. Lingkungan kita juga sebenarnya enjoy banget nggak sih, kayak bebas gitu loh. Iya, Melakukan betul, apa. bener. Tangerang ya. Ayo. Oke, ini sebelum pertanyaan terakhir, gue mau nanya Sama. satu pertanyaan spesial nih. Ya, Buat kalian, Aska dan Rian, Ya, boleh. kira-kira ada nggak sih kejadian lucu atau kocak gitu di magang, supaya nih penonton juga kayak mikir, oh magang itu nggak setegang itu gitu loh. Kira-kira nih, dari Aska dulu nih yang paling lucu. lucu ya. Kejadian lucu atau kocak, dan ada nggak sih kegiatan yang pengen lu lagi gitu?
Kalau dari kegiatan Yang seru magang gitu, kegiatan kita itu waktu kecandulan. Candulan waktu Iya. bulan puasa ya gitu ya. Waktu bulan puasa Minggu pertama puasa. di mana itu minggu pertama puasa ya. Minggu pertama nggak sih? Iya nggak Iya, sih? minggu Iya, pertama. minggu pertama kita ke Candulan, daerah Candulan ya. Candulan, Petir, Kecamatan. di mana kita lagi puasa ya. Kebetulan kita bertiga yang turun langsung. Kita udah ayung Berempat. ya berempat. Robi. Tapi dia tunggu di depan, yang di depan. Oh iya betul, itu yang kebetulan memang gue turun langsung itu Iya. tanpa dayung tuh. Gua Puasa basah-basahan ya kan, di situ. puasa, panas, banjir, dan situ gua tumbang. Tapi ya memang namanya pengalaman kan pasti Iya. ada yang bisa dibuat cerita nantinya Iya. ke Benar, teman-teman benar. yang lain. Ini loh magang itu nggak selalunya kita senang-senang, Bener. masih happy gitu. Iya. Tapi ya memang dalam kesusahan itu kita harus dibawa happy, enjoy kan. Tapi jadi mikir nggak sih? Gua sedih situ salah satu orang yang paling emosi ya. Salah satu orang yang paling emosi, jujur aja itu, dan gue salah, gue ngelakuin salah itu karena emosi kayak gitu salah ya, karena emang ya jujur aja sifat orang kan beda-beda ya. Iya Iya, betul. Iya. Tapi jujur jadi kayak mikir nggak sih gimana ternyata jadi wartawan untuk membuat itu susah banget gitu ya, apalagi kalau saat iya, bencana bener. gitu. Dan Bener, itu bener. tuh pas banget momentumnya kita puasa dan di siang bolong gitu. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk dunia jurnalistik, Jurnalistik, siap-siapin tuh Siap-siap. mental kalian. Siap-siapin tuh. mental, kalau misalnya disuruh terjun langsung karena secapek itu guys untuk bolak-balik, tapi itu tuh benar-benar seru banget ya. Iya seru. Kalau dari gue sendiri juga sama sih, gue juga seneng kan, dia kan candulan nih. Kalau lu apa nih? Kalau gua waktu itu yang beberapa 3 minggu lalu sih yang gua waktu itu tuh, oh enggak, bukan bang lucu. Ada nih yang tahun lalu. Jadi ini masa-masa iya tahun lalu. Oh, lu pernah magang? Oh ya. Ya, jadi tahun lalu kan. Waktu itu juga sebelum Lebaran Idul Adha kita juga pernah ke salah satu tanya-tanya ke di yang pedagang sapi gitu kan. Oh iya iya. Iya. Nah, Iya. jadi lucunya tuh waktu itu karena misalkan karena waktu itu kan kita tanya-tanya terus kita membuat konten tentang tips-tips nih cara memilih sapi kurban yang baik gitu kan. Atau kambing ya, pokoknya hewan kurban yang baik lah. Nah, kebetulan waktu itu tuh Partner lu siapa sih waktu itu? partner gua waktu itu kalau nggak salah namanya Robi sama Robi. Iya, Robi sama Robi. Nah, Kebetulan. kejadian lucunya itu pas gua lagi berbicara depan kamera. Itu sapinya ngamuk gitu. Iya. Dan kebetulan ditanduk takut gitu kan. Jadi ya kemana-mana gitu loh. Jadi ya ada rasa ini juga rasa takut gitu kan karena itu kan tempatnya kotor Iya. sebagainya kan. Ya itu sih memang Itu jadi kejadian lucu juga ya sampai menegangkan Iya. sebenarnya karena Bener banget, takut seru, diselonok bener. sapi gak sih? tapi Iya, itu itu tantangannya di situ, benar. tantangan, keseruan, happy pengalaman semua di situ. Iya. Iya. Lucu-lucu Bagaimana banget kejadiannya. sapi menduduki kamu gitu kan. Nah selain itu Ada lagi yang ngebagiin undangan para pejabat. Oh iya. Oh iya. Ya. Nggak, membagikan undangan Itu tugas protokol ya. Protokoler. Jadi di tugas protokoler itu kita dari pagi ya, Iya, dari pagi jam 9 sampai sore. Kita muter. juga kan? Iya, lu juga ikut, kita semua ikut. Itu yang nyetir kita bertiga. Rian, Robi. Dan Ya, itu justru seru sih. Dari makannya ya, pagi. habis itu siang-siangnya Iya, itu ada anak malah lagi Sekar namanya. Dari jam 9 sampai sore. sampai sore jam 3:30 muter-muter kota Tangerang. Kapan lagi kamu? Kapan lagi tuh kan? Makanya Iya. yang berkopi banyak kerjaannya. Tuh. Pokoknya semua bidang pasti ada tantangannya. Iya benar. Tinggal kalian bisa ngadepin atau enggak. Iya benar. Yang pertama siapin mental aja pokoknya. Mental nomor 1 guys. Dan juga inisiatif. Oke. Udah berapa menit durasi? Oh, udah 20. Udah. Jangan. Oke. Gokil gak sih obrolan hari Overall ini? sama ya Dan. Jadi nih intinya nih, para pemagang yang baik itu soal sikap, semangat, dan cara lu bawa diri di tempat magang. Dan juga bukan cuma soal ujung-ujungin direkrut atau enggak. Direkrut itu bonus sih sebenarnya, tergantung dari masing-masing. Dan juga buat teman-teman yang lagi dengerin, semoga
pembahasan ini bisa bantu lo semua yang lagi persiapan magang atau lagi ngejalanin magang juga. Dan sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. Gue Ulan. Gua Ska. Rian, Pamit undur diri. Bye. See you. Robbie be like.